الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah. Para jamaah salat subuh dan pendengar RRI dan juga Radio Baitur Rahman di mana saja berada, walillahilham, kembali kita dapat berjumpa di dalam majelis yang mulia. Semoga dengan berkah perjumpaan kita pada subuh yang mulia ini, insya Allah kembali nanti kita berjumpa di dalam surga di yaumil qiyamah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga ridhonya Allah. Kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang keutamaan qiyamul lail. Keutamaan atau kelebihan kita beribadah di malam hari. Kembali kita membaca kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan idza kana awwalul laili yunadi munadin min tahtil arsy ala liyaqumul 'abidun fayaqumuna wa yasalluna masya Allah, summa yunadi munadin fi syarril laili ala liyakumul qanitun fayaqumuna wa yusalluna ila sahri, fa idza kana sahru yunadi munadin ala liyaqum al mustaghfirun fayaqumuna wa yastaghfiruna, fa iza tala'al fajru yunadi munadin ala liyaqumil ghafilun fayaqumuna min furushihim kal mauta nusyiru min quburihim. Jadi kemarin sudah kita menyampaikan terkait dengan keutamaan qiyamul lail. Yang pertama, kita sudah membaca beberapa ayat sebelumnya dan juga hadis Rasulullah tentang suara ayam berkokok, tentang beberapa suara yang dirindukan oleh Allah, dan juga Sufyan Tsuri mengatakan Allah Ta'ala menciptakan angin pada waktu sahur. Angin itu akan membawa suara kita, suara zikir kita di waktu sahur kemana? Dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh Sufyan Tsuri juga menyatakan iza kana, apabila adalah awal malam ada yang menyeru. Siapa yang menyeru? Itu malaikat di bawah arasy. Apa yang diseru? Wahai ahli-ahli ibadah, bangun olehmu. Abidun, ahli ibadah, sebagaimana pernah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, yang dikatakan ahli ibadah secara hakiki adalah orang-orang yang benar-benar dia memperbudakkan dirinya, memposisikan dia itu sebagai budak Allah, sebagai lamin Allah, bukan hanya pada derajat makhluk. Kalau makhluk itu ya mohon maaf, yang 4 kaki itu juga makhluk, batu juga makhluk.
tapi ini lebih di atas. Desilnya tinggi lagi. Tinggi. Dia memposisikan dirinya sebagai budak Allah. Hendaklah kalian bangun. Maka mereka itu bangun dan sembahyang mereka itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Itu jadi ini bangun mereka itu, lalu salat mereka itu sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah. Masya Allah. Tetap kita selaku orang Ahlussunnah wal Jamaah, apapun yang kita usahakan endingnya tetap pada Allah. Itu takdir, maqdir yakun wa ma lam yakun lam yukdir. Itu apa yang ditakdirkan pasti yang terjadi, dan yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Jadi maqdir yakun wa ma lam yukdir lam yakun. Walaupun kita bercita-cita untuk ibadah, ini nanti saya akan tahajud, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tetap itu tidak akan terjadi. Tetap tidak akan terjadi. Makanya di samping kita bercita-cita untuk melakukan sesuatu, tetap kita berdoa kepada Allah. Karena nanti disitulah keputusan terakhir. Jadi ahli ibadah yang pertama itu salat pada awal malam. Salat pada awal malam. Jadi bisa saja mereka itu salat dari awal malam hingga kepada waktu subuh. Ini ahli ibadah. Dari awal malam mereka sholat hingga pada waktu subuh, dan itu tidak terasa berat bagi mereka. Malah itu menjadi kelezatan. Lezat mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketenangan mereka itu dia dapatkan dalam beribadah kepada Allah. Ini mungkin yang berbeda di antara ahlul ibadah dengan bukan ahlul ibadah. Kalau kita mungkin kesenangan saat nonton bola, apalagi Piala Dunia, saat makan yang enak-enak, atau saat apa kondisi di saat kita lari-lari di belang padang mungkin, berolahraga, jalan kaki, tengok sana, tengok sini di belang padang, atau saat kita repres ke laut, ke pantai. Itu ahlul ibadah, dia itu senang, lezat itu di saat dia melakukan ahlul ibadah. Maka kalau kita belum merasakan kesenangan di saat beribadah, di saat salat kita belum menemukan kesenangan, di saat kita mengaji Al-Quran kita belum merasakan ketenangan jiwa kita, maka kita ini belum termasuk dalam ahlul ibadah. Belum termasuk dalam ahlul ibadah. Jadi ahlul ibadah yang bangun pada waktu awal malam itu beribadah hingga kepada subuh. Jadi hasil kelezatan pada mereka itu. Ini kata para ulama itu, kelezatan yang didapatkan oleh ahlul ibadah itu lebih lezat daripada seorang pemain musik yang mendapat kelezatannya dari alat musik yang dia mainkan. Misalnya seorang main piano, seorang gitaris, pemain gitar, pemain biola. Bagaimana kita melihat? Kalau dulu di Aceh, PMDO, ahli biola di Aceh, Allahumma firlahu, PMDO. Kita melihat bagaimana kelezatan dia di dalam memainkan biolanya, memainkan gitarnya, memainkan pianonya.
itu tidak seberapa dibanding kelezatan seorang ahli ibadah di saat dia melakukan ibadah. Ini lebih dahsyat lagi. Walaupun di kita mungkin belum merasakan itu. Ala tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahui olehmu bahwa dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati kita jadi senang. Ini artinya zikir-zikir Allah, ibadah-ibadah itu belum menyatu dengan kita. Belum menyatu dengan kita. Mungkin karena kerinduan kita, kecintaan kita kepada ibadah itu, rasa cinta belum menjelma di dalam hati kita kepada ibadah. Tak kenal makanya tak cinta makanya tak sayang. Tuh. Sehingga di dalam kita membaca dalam kitab Fathul Mu'in, di saat seseorang itu mau masuk dalam salat, perasaannya bagaimana? Dia harus membuat perasaannya itu bin nasti wal mahabbah. Bin nasti wal mahabbah, dengan cinta dan rindu. Kita rindu kepada salat. Kita cinta kepada salat. Sehingga kelezatan kita nanti itu ada di sana. Sehingga ada seorang ulama, Ibnul Bikar, dia mengatakan dalam sebuah statementnya, tidak ada yang menyusahkan dia. Tidak ada yang menyusahkan dia kecuali satu. Ini terjadi selama 40 tahun, yaitu keluar fajar. Nah, di keluar fajar itu menyusahkan dia selama 40 tahun. Kenapa keluar fajar menyusahkan dia? Karena dia tidak lagi kesempatan beribadah pada waktu malam. Keluar fajar itu sebagai pergantian antara malam dan siang. Habis malam jadi siang. Makanya kita berpuasa itu mulai daripada keluar fajar. Ini. Kalau kita berbeda, justru dengan keluar fajar kita udah senang. Udah siang, sudah kita bekerja lagi, kita dapat minum kopi lagi, sarapan pagi dan sebagainya. Artinya kita sudah bisa melakukan aktivitas kembali. Jadi aktivitas yang ada dalam mindset kita itu ya sifatnya keduniawian. Ini berbeda kita ahlul ibadah dengan ahlul dunia. Ahlul dunia. Kalau ahlul ibadah, dia kata kalau kita melihat asar daripada Sayyidina Ali itu, ada yang mengatakan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, al-qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu manittaba'an nafsahu hawaha wa tamana 'ala Allah. Itu orang yang cerdik adalah orang yang mempergunakan jiwa raganya dan dia mengerjakan sesuatu yang orientasinya adalah lima ba'dal mauti, pasca kematian. Ini ahlul ibadah. Dia berzikir dari awal malam sehingga akhir malam. Orientasinya lima ba'dal mauti, untuk pasca kematian. Karena hakikat masa depan itu adalah setelah kematian. Kalau kita tadi senang dengan keluar fajar, dapat melakukan aktivitas, mayoritas itu kita orientasinya kepada dunia tok. Pada dunia tok. Ini termasuk dalam orang bodoh, ajis. Kita ini masih bodoh ini. Kalau jarang ni, kalau hayu dia mendam bangai dah dia, memendum tu mungkin. Semua kita bodoh. Ini wal ajisu, orang yang bodoh
orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kita digiring oleh nafsu. Kita diremot oleh nafsu kita. Yang nafsu kita itu belum terjaga penuh. Sebagaimana kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu. Belum kita masih duluan bangunlah badannya, baru bangunlah jiwanya. Belum kita menjadi bangunlah jiwanya dulu, terakhir baru bangun badan. Kita duluan bangun badan dengan bangun jiwa. Maka jiwa kita belum ini, sehingga jiwa itu meremot kita, sehingga apa yang kita lakukan itu mayoritasnya orientasi kepada dunia. Nah ini, itu pada awal malam. Kemudian summa yunadi munadin fi laili ala liyakumunal qanitun fayakumuna wa yasununa ila sahari. Kemudian pada waktu tengah malam ada suara lagi dipanggil kepada qanitun, wahai orang-orang yang qanitun. Qanitun kalau boleh kita katakan adalah orang yang ta'an. Tapi diartikan di sini dalam kitab syarahnya al-muwadzibuna 'ala ta'an, orang yang memang mayoritas waktunya itu diperuntukkan diisi dengan ta'an, ahli ta'an. Apa makna maksud ta'an? Makanya kemarin kita sampaikan kita harus mengerti dulu definisi. Apakah kita sudah termasuk dalam ahli ta'an atau belum? Kita ini sudah menjadi ta'an atau belum? Definisi ta'an itu diartikan fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan wa tarkul manhiyati walau kanat kirahatan. Qanitun. Ini dipanggil oleh malaikat pada waktu sahur, pada waktu tengah malam, sehingga mereka beribadah wa yusalluna ila sahri, beribadah mereka hingga kepada waktu sahur. Jadi mereka itu wa fi'lul ma'murati, mengerjakan segala perintah sekalipun itu sunat semuanya. Wa tarkul manhiyati walau kanat kirahatan, dan meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang dilarang oleh Allah walau kanat kirahatan, sekalipun itu makruh. Makanya dalam kita beragama itu harus kita pahami pada dasarnya mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Ini masuk ke domain fikih ini. Nah, ini belum tasawuf. Ini di domain fikihnya. Mana yang wajib? Misalnya, nah ini kalau itu belum kita mengerti, bagaimana kita menjadi orang taat? Nah, misalnya pada waktu makan, kalau ditanya berapa hal yang sunat saat kita makan, saat kita minum, berapa hal perkara yang sunat di situ? Kita sudah tahu atau belum? Sehingga kita melakukan semuanya. Itulah dinamakan orang taat. Kalau orang itu hanya mengerjakan yang wajib doang, salat cuman salat yang wajib, puasa yang wajib, kemudian dalam salat dia hanya mengerjakan rukun-rukunnya tok, dia sunat ab'an tidak dilakukan, sunat he'ah dia tidak melakukannya. Nah, dalam wajib itu, dalam salat itu ada tiga kriteria perbuatan yang kita lakukan. Rukun itu mesti dilakukan semuanya, sunat ab'an, yang ketiga sunat he'ah.
dalam salat. Sudah ab'an boleh kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan sunat ganti dengan sujud sahwi. Sunat he'ah dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak digantikan dengan apa-apa. Tuh. Jadi ini kalau hanya salat yang wajib dia tidak mengerjakan salat yang sunat, itu belum termasuk dalam kategori taat. Karena fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, mengerjakan segala perintah sekalipun itu sunat, dan meninggalkan yang makruh. Tahukah kita berapa perkara yang makruh? Misalnya yang makruh dalam salat, yang makruh saat makan, bahkan yang makruh saat kita ke khala, ke WC, kamar mandi. Itu agama ini mengatur semuanya. Agama mengatur bagaimana kita makan, bagaimana kita mandi, bagaimana kita qadha hajat, bagaimana kita tidur, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berpakaian. Itu diatur semua dalam agama, sudah komplit itu. Tinggal kita mempelajarinya, membaca. Inilah yang dikatakan tuntut ilmu itu wajib. Karena kita wajib berupaya, berikhtiar diri kita ini menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik. Nih. Ya. Itu orang kanitun, orang yang taat. Kemudian summa yunadi munadin. Faida kana saharu. Tadi orang apa yang kanitun, beribadah salat hingga pada waktu sahur. Faida kana saharu yunadi munadin. Apabila masuk waktu sahur dipanggil lagi. Siapa sasarannya? Ala liyakumil mustaghfiruna fayakumuna wa yastaghfiruna. Wahai orang-orang yang mengucapkan istighfar, yang meminta ampun kepada Allah, bangunlah dan minta ampun kepada Allah. Nah, jadi artinya apa yang mau kita sampaikan tadi, tema kita bahwa kelebihan qiyamul lail. Nah, inilah waktu beribadah pada waktu malam, istighfar. Dan istighfar itu ada alasan lain, dia itu lebih afdal, lebih diprioritaskan istighfar itu pada waktu sahur. Jadi lafal-lafal yang bermakna kita meminta ampun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasahru afdalu. Karena ada hadis afdalus saati jawful lailil akhir. Waktu yang terafdal, yang baik, yang diprioritaskan itu adalah ujung malam, ujung akhir malam. Kalau bahasa kemarin kita suluh yang ketiga, sepertiga yang ketiga, itu di atas jam 2, di atas jam 2. Karena kemarin kita hitung malam itu 10 jam. Sekarang kita katakan jam 7 sampai jam 5. 7 jam. 7 jam kita bagi 3 jam 20 menit. Jadi 3 jam terakhir itu afdalus sa'at, waktu yang terbaik untuk kita beribadah. Mai tengok ini mana apa dengar tu, ini nonton bola dengar tu. Tak perlu. Aku menang ni dia. Mesti menanlah. Begitulah kita, yang kemenang. Mana tu orang tu pah ku lempah. Dia sudah bagus atau belum kita?
dalam berinteraksi dengan Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian ini kita apa nih di terakhir ini? Faiza tal'al fajru. Yunadi munadin ala liyakumil ghafilun fayakumuna min furusihim kal mauta nusiru min kuburihim. Apabila keluar fajar, dah jam 5:05 keluar fajar, maka diseru juga kita oleh malaikat, wahai orang-orang yang lalai, ghafil, yang lalai. Ya, kita ada sering melihat di kampung-kampung kita ada pengajian kitab Tambihul Ghafilin. Tambih itu peringatan. Ghafilin orang-orang yang lalai. Di kitab itu peringatan orang yang lalai. Makanya kita membaca kitab itu banyak materinya tentang siksa-siksa bagi orang yang meninggalkan ibadah, siksa orang meninggalkan salat, siksa orang tidak bayar zakat dan lain sebagainya. Itu kita melihat dalam kitab Tambihul Ghafilin. Jadi kita dipanggil orang yang bangun malam jam 5 atau waktu keluar fajar, itu orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang tidak disukai oleh malaikat, tidak disukai oleh Allah. Nah, orang lalauan, kosong dia pada waktu-waktu yang baik. Ibarat orang belanja ke Suzuya, padahal 2 bulan penuh diskon besar-besar. Habis diskon normal bahkan lebih mahal harganya, baru kita bangun. Orang sudah bawa beberapa kofor beli, cuman menghabiskan 2 jutaan. Kita 5 juta belanja di Suzuya, cuman 1 kresek kita bawa. Ini orang lalai. Ini juga beribadah. Bangun hanya pada waktu keluar fajar. Orang lalai. Orang yang kalau tadi Ibnu Bikar, selama 40 tahun tidak ada yang membuat saya geram, tidak ada yang membuat saya menyesal pala, kecuali keluar fajar. Kenapa keluar fajar? Tidak ada waktu diskon beribadah, waktu yang baik beribadah, karena sudah berpindah dari malam menjadi siang. Kita ini yang kita tunggu-tunggu, yang disesali, yang diogahi oleh ahli ibadah, itu yang kita suka. Yang dibenci oleh ahli ibadah, itu yang kita suka. Maka bagaimana kita mengatakan diri kita ahlul ibadah? Bagaimana kita kepingin kita masuk surga kalau demikian adanya kita? Ini yang perlu kita renungkan. Inilah hikmah kita ikut pengajian, membuat kita sadar pada esensi kita. Siapa kita? Bagaimana kita? Ini pertanyaan harus kita tanya pada kita sendiri. Jadi dipanggil malaikat, orang yang lalai, bangun kalian, bangun. Budak itu yang tubuh. Fayakumuna, maka mereka bangun daripada kasur mereka itu, kal mauta, sebagaimana orang yang mati. Bangun dari tempat tidur, kal mauta, seperti orang yang mati, nusiru, yang dibangkitkan oleh Allah daripada kubur mereka itu. Nauzubillah. Bagaimana Imam Al-Ghazali itu mentamsilkan, mencontohkan orang yang bangun pada waktu keluar fajar sama dengan orang yang mati. Jadi kalau dia hidup,
Kalau dia hidup, orang hidup pasti tidak melewatkan kesempatan qiyamul lail, walau hanya sebentar. Kalau dia hidup, orang yang hidup la yafutu iya al-layali, tidak akan luput daripada beribadah waktu malam. Itu yang orang hidup. Orang yang mati, ya, orang yang mati yang bisa meluputkan kita beribadah pada waktu malam, itulah orang mati. Orang yang hanya bangun pada waktu fajar tok, hanya untuk salat subuh tok, itu sama dengan orang mati. Ini diumpamakan. Karena kalau dia hidup mesti dia qiyamul lail, mesti dia tahajud, mesti dia witir setelah tahajud atau berzikir istighfar dia. Ini gambaran kepada kita di sini, yang kita bangun hanya waktu keluar fajar, mandi langsung kita salat subuh tanpa tahajud, sama dengan orang mati. Gak ada apa-apa yang kita kerjakan. Nah, makanya ke depan, kalau memang kita sudah demikian, kita istiqamah, bangun sempat, minimal kita bisa membaca subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sunat 100 kali setelah tahajud. Di samping kita berzikir dengan zikir yang lain, itu minimal. Dah. Jadi jangan sampai kita disamakan oleh Imam Al-Ghazali itu dengan orang mati. Karena kita teringat pada awal-awal pertemuan kita pada awal tahun, itu pernah kita baca hadis, salah satu hadis Rasulullah, an-nasu niyamun, manusia itu laksana orang tidur. Ini kita hidup ini kayak orang tidur, kata Rasulullah. Faiza matu, apabila mati, maksud mati qubailal mauti, sedikit sebelum mati, sedikit sebelum mati, fastaqadu, baru kita bangun, baru terkejut di saat tenggorokan roh kita di tenggorokan. Kemarin kita menyampaikan ini ada politik daripada malaikat Israel, transit sebentar roh kita di tenggorokan. Kita belum mati dan pasti sekian detik lagi akan mati. Di situ kita baru sadar, ya Allah, jangan engkau matikan saya dulu. Biarkan saya hidup sebentar lagi, mau beribadah, mau tobat dan lain-lain. Padahal di situ innallaha, dalam hadis yang lain, yaqbulu taubatal abdi malam yugharghir. Allah menerima tobat hamba sebelum menggargarah. Kalau sudah gargarah, roh di tenggorokan, tobat kita tidak diterima. Itu makanya sebelum kita datang pada saat itu, jangan sampai kita diklaim oleh Imam Al-Ghazali menjadi orang yang mati tetapi masih hidup. Kaum muslimin, para pendengar jamaah subuh yang mulia, pendengar RRI dari Witur Rahman di sana di mana saja berada, marilah kita pasangkan niat kita, sing-singkan lengan, melangkahkan kaki kita untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang terbaik. Minimal kita jangan pada posisi yang ketiga pada yang kita bacakan kitab pada ini. Semoga Allah meridai kita, memberikan berkah dalam hidup kita, memudahkan urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian subuh hari ini, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Hadani Allah wa'alaikum ajmain. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Gibraltar. آمين. Gibraltar. صلى Terima kasih. الله على